Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatul Kameliah dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 2D akan menjelaskan tentang klasifikasi media menurut beberapa tokoh. Sebelum saya menjelaskan tentang klasifikasi media menurut beberapa tokoh, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan media. Klasifikasi yaitu proses pengelompokan, artinya mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Sedangkan media yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti medium, yang secara harfiah diartikan sebagai perantara atau pengantar. Jadi klasifikasi media yaitu pengelompokan perantara. Tokoh yang pertama yaitu Direktorat Tenaga Kependidikan yang menjelaskan ada 7 klasifikasi media. Yang pertama yaitu ada media audiovisual yang dapat bergerak seperti film suara, pita video, dan film televisi seperti yang saya lakukan ini. Dan yang kedua yaitu media audiovisual yang tidak dapat bergerak seperti film rangkai suara dan sebagainya. Yang ketiga yaitu audio yang semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat yaitu media visual yang dapat bergerak seperti film bisu. Jadi hanya ada gambar, tidak ada suaranya. Yang kelima yaitu media visual yang tidak dapat bergerak seperti halaman cetak, foto, mikrofon, atau slide. Terus yang keenam yaitu media audio seperti radio, telepon, pita suara, atau seperti kita lagi voice note di WA. Yang terakhir yaitu media cetak seperti buku, modul, dan bahan ajar mandiri. Dan menurut tokoh yang kedua yaitu menurut Yuni Astuti et al. Pada dasarnya media pembelajaran diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok yaitu audio, visual, audiovisual, dan multimedia. Menurut bentuk informasi yang digunakan, maka media pembelajaran dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar. Itu yang pertama, media visual diam. Yang kedua, media visual gerak. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media audio visual diam. Yang kelima, media audio visual gerak. Sama seperti tokoh yang pertama. Dan yang selanjutnya menurut tokoh Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu 1. Media dari sifatnya. Media dibagi ke dalam media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja, seperti audio, radio gitu. Kemudian media visual yaitu media yang hanya dilihat saja seperti gambar. Yang ketiga kemudian media audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat seperti film, video gitu. Kemudian dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua yaitu media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, dan video. Kemudian jika dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi ke dalam 2 kelompok juga. Yang pertama yaitu media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transportasi. Yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan radio.
Yang keempat yaitu menurut Yusuf Hadi Miyarso, mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri tertentu dikenal dengan taksonomi media, yaitu yang pertama media penyaji, yaitu terdiri dari kelompok 1 grafis, bahan cetak dan gambar diam. Yang kedua kelompok media proyeksi diam. Kelompok yang ketiga media audio. Kelompok yang keempat audio ditambah media visual diam. Kelompok yang kelima gambar hidup atau film. Yang keenam yaitu televisi, hampir sama seperti film. Yang ketujuh yaitu multimedia. Yang taksonomi yang kedua yaitu media objek. Media objek adalah benda 3 dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, dan fungsi. Kemudian taksonomi yang ketiga yaitu media interaktif. Dalam media ini siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek tetapi berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Kemudian yang kelima yaitu menurut tokoh Anderson dalam Maimunah, yang mengklasifikasikan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu media audio seperti kaset, iringan audio. Yang kedua yaitu media cetak seperti buku teks, buku pegangan guru, buku tugas. Yang ketiga yaitu media audio cetak, yaitu contohnya gambar atau poster dengan audio. Jadi ada gambar terus ada suaranya begitu. Yang keempat yaitu media proyek visual diam seperti film bingkai atau slit. Seperti lagi film rangkai berisi pesan-pesan verbal. Yang kelima yaitu media proyek visual diam dengan audio seperti film bingkai slet dengan suara atau film rangkai suara. Itu media visual gerak seperti gambar tanpa suara, jadi hanya gambar tapi tanpa suara. Yang ketujuh yaitu media visual gerak dengan audio seperti film suara atau video, CD atau DVD. Kemudian yang kedelapan yaitu media benda, yaitu benda nyata atau benda tiruan, seperti kalau bulan ditirukan menjadi kertas bulat begitu. Kemudian yang ke-9 yaitu komputer, media berbasis komputer, komputer asisten instruction dan komputer based instruction. Jadi di sini menurut kelima tokoh yang sudah saya sebutkan tadi hampir sama, yaitu ada media yang bersifat audio, media yang bersifat film, media yang berupa film, berupa cetakan seperti buku. Begitu. Sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.